Ya, selamat sore teman-teman. Selamat sore teman-teman. Nah gitu dong, semangat. Masih muda, mesti semangat gitu ya. Ya, jadi hari ini sudah minggu pertama bulan Desember. Kalau pergi-pergi, suasana Natal sudah terasa ya. Ya, jadi kalau dulu saya masih sekolah SMP, SMA itu kebetulan sekolah saya itu dekat dengan Pasar Baru teman-teman. Pasar Baru tahu ya semua ya. Pasar Baru ya. Karena saya sekolahnya dekat di Gunung Sari jadi dekat. Nah kadang-kadang kalau pulang sekolah kita suka makan di Pasar Baru atau ke Gramedia di Pasar Baru gitu teman-teman ya. Nah itu kalau udah Desember sudah lagu-lagu Natal, pohon-pohon Natal, hiasan Natal sudah mulai terasa tuh ya. Jadi suasana Natal sudah terasa ya. Jadi welcome Desember gitu ya katanya. Oke teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman dengan tema, dengan judul, boleh ditampilkan. Di sini nggak timbul ya? Ya, renew your mind. Ya, perbaharui pikiranmu. Ya, kita semua tahu pikiran tuh ada di jiwa teman-teman ya. Perbaharui pikiran kita. Nah, satu saat teman-teman, satu hari di sebuah rumah sakit, klinik, ya, ada seorang oma-oma teman-teman ya. Di sini ada yang sudah oma, Lydia sudah oma? Belum ya? Ya. Jadi ada seorang oma-oma kakinya luka teman-teman. Ya, luka di sini. Kemudian kan kalau luka diperban ya teman-teman ya. Nah, karena mungkin dia takut sakit, jadi perbannya itu didiemin teman-teman, didiemin seminggu, 2 minggu didiemin, karena lukanya masih basah tapi perban tidak diganti, harusnya kan diganti. Nah jadi karena tidak diganti kebayang teman-teman, basah, karena basah tidak diganti makin nempel ke lukanya teman-teman. Ya, jadi kebayang ya. Nah jadi si oma-oma ini datang ke rumah sakit, minta tolong sama dokter sama suster gantiin perban. Ya, jadi ketika sudah nunggu kemudian masuk ke ruang dokter, ke ruang suster, ada seorang suster mau buka pelan-pelan, dibuka, sabar ya oma, baru dibuka sedikit teman-teman, buka sedikit sudah teriak, au sakit, nggak apa-apa oma sabar, dibuka sedikit lagi, au sakit, suster dipukul, sakit tahu gitu kan. Jadi wah susternya ini bingung gimana ya, baru dipegang sedikit sudah teriak. Ganti suster kedua datang. Kemudian oma sambil ngobrol-ngobrol, terus dibuka sedikit, pelan-pelan ya oma, pelan-pelan banget, pelan-pelan dibuka. Sakit lagi teman-teman, kan sakit kan, teriak lagi sakit, dipukul lagi susternya, aduh sakit tahu, pelan-pelan, nggak bisa nggak sakit ya, pelan-pelan aja. Ini udah pelan-pelan, oma udah pelan-pelan. Kemudian akhirnya susternya juga cerah, karena setiap kali baru disentuh dibuka dikit, udah teriak. Kemudian datang suster ketiga teman-teman, ya ketiga datang, kemudian diajak ngobrol, oma sudah makan, oma tadi pagi ngapain aja, sampai siang ini oma ngapain, oma senangnya apa gitu kan ya. Si oma ketika ditanya itu, oh iya, oma senang loh kue teo siram gitu kan ya, oma senang loh makan mie gitu kan ya. Sini ada yang suka kue teo siram, Veca kayaknya suka kue teo siram. Ya. Jadi ketika si omanya lupa, omanya bilang kayak oma suka gitu kan. Atau tadi pagi oma tuh gini, oma lihat cucu oma lagi jalan, lagi main-main sama cucu oma. Tiba-tiba suster itu langsung pegang, langsung dicabut teman-teman. Buat gitu kan ya. Kebayangkan teman-teman, si oma yang lagi main sama cucu. Aw! Teriak teman-teman dari lantai 3 ke lantai 1 kedengeran. Aduh, sakit gitu kan ya. Susternya dibuka, tapi itu dikebuka teman-teman. Karena langsung dicabut begitu teman-teman. Terus akhirnya karena sudah terbuka sakit, tapi kan mau nggak mau sudah terbuka kan, jadi dibersihinnya oma sudah terbuka, jadi sekarang tinggal dibersihin, ganti perban yang baru. Ya, jadi kalau luka mau sembuh seperti itu teman-teman, ketika dibuka, ketika mau dibersihin sakit kan, pakai alkohol, pakai ini kan sakit, tapi ketika beberapa waktu diganti perban, akhirnya sembuh. Ya, jadi kalau kita mau memperbarui pikiran kita seperti apa sih? Kayak tadi luka pasti sakit dulu baru sembuh.
Kalau kita bilang renovasi rumah, rumahnya sudah bocor, ada retak-retak, ada dimakan rayap, oh perlu renovasi. Pada awal-awal renovasi, semakin berantakan nggak teman-teman? Semakin berantakan. Yang tadinya mungkin cuma sekedar bocor, begitu dimulai direnovasi, dibongkar semua, hujan masuk, debu masuk, tanah-tanah semua masuk, semakin berantakan, nggak nyaman. Tidur, sudah banyak barang, berantakan, tidur sama barang, nengok sini, sebelah sini ada koper, nengok sebelah sini ada buku, ada lemari, sempit sekali. Ya. Tapi dengan berlalunya waktu, ketika sudah selesai, lebih nyaman teman-teman. Semua sudah selesai, nggak bocor lagi, tidak ada rayap lagi. Ya. Sama ketika mobil atau motor atau sepeda kita rusak, ketika mau dibetulin dibongkar dulu. Kelihatannya makin berantakan kan teman-teman. Tadi mobil nggak apa-apa, tadi motor saya nggak apa-apa nih. Kok ketika dibongkar makin berantakan, bannya dibuka dua-duanya, mesin dibuka. Tapi ketika sudah selesai diperbaiki, ya lebih bagus lagi teman-teman. Demikian juga dengan hati kita, jiwa kita teman-teman. Ketika kita bilang kita mau memperbarui pikiran kita, ada sesuatu hal yang harus kita lakukan teman-teman. Ya. Kita baca sebentar di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi ingat, Tuhan itu memberikan rancangan damai sejahtera yang penuh harapan buat kita semua, apalagi buat teman-teman nih yang masih sangat muda, ya, umurnya baru belasan tahun, ya, lain dengan yang udah tua. Kalau Lydia Veca sudah 40 tahun teman-teman. Belum ya? Oh belum 40 tahun, masih muda juga berarti. Lydia Veca masih muda. Kalau saya memang sudah tua teman-teman ya. Jadi yang masih muda, Pak, masa depanmu, masa depan teman-teman tuh masih panjang sekali. Jadi ketika teman-teman menyerahkan masa depan kalian bersama dengan Tuhan, itu pasti masa depan yang penuh harapan teman-teman. Amin, amin ya, masa depan yang penuh rancangan damai sejahtera. Jadi pastikan teman-teman berjalan meraih masa depan bersama dengan Tuhan. Ya, Efesus 20 sampai 23 saya bacakan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya. Jadi bagaimana sih renew your mind? Memperbaharui pikiran kita. Di sini dikatakan ada 2 poin teman-teman. Yang pertama, menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama. Yang kedua, dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ya, jadi 2 poin teman-teman. Menanggalkan manusia lama, kemudian dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ingat, rohnya kecil. Ya, berarti roh kita teman-teman yang dibaharui, bukan roh Tuhan. Roh kita dan pikiran kita. Ya. Apa itu sih manusia lama? Ya. Manusia lama itu kalau dikatakan di Alkitab, yang menjadi saksi dusta, yang melakukan kejahatan, yang tidak berjalan dalam jalannya Tuhan, itu manusia lama teman-teman. Yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu manusia lama. Ya. Jadi bagaimana caranya ketika kita bilang kita mau mengganti pikiran kita dengan pikiran Kristus? Ketika kita bilang mau memperbarui pikiran kita. Ya. Teman-teman, kalau kita punya sebuah gedung atau punya sebuah gudang, ya, katakanlah gudang duren teman-teman ya.
Gudang duren mungkin sebesar ruangan ini, isinya duren teman-teman, rak semua duren. Ya. Kemudian suatu saat teman-teman pikir, saya mau ganti nih, tadinya disewain untuk gudang duren. Ternyata habis masa kontraknya, kemudian ada yang mau kontrak menjadi gudang obat teman-teman. Jadi apa yang perlu dilakukan? Pasti yang pertama, durennya semua dikeluarin kan teman-teman ya. Semua duren dikeluarin. Kemudian setelah itu dibersihin. Ya, dibersihin. Dan kemudian kalau gudang obat itu kan perlakuannya khusus teman-teman ya. Jadi temperaturnya disetting misalnya harus 10 derajat, tidak boleh lebih supaya obat tidak rusak, dan harus steril, bersih. Jadi siapapun yang masuk mesti bersih, mungkin mesti pakai baju putih, pakai topi supaya rambutnya tidak jatuh, ya. Baru dimasukin obatnya teman-teman. Ya. Jadi dari gudang duren menjadi gudang obat. Tapi apakah bisa sesimpel itu? Bau durennya masih terasa kan teman-teman? Ya. Jadi mungkin beberapa hari atau mungkin 1 bulan itu bau duren masih terasa teman-teman. Ya. Baru setelah itu mungkin disedot atau dikasih vakum, dikasih apa, baru pelan-pelan bisa hilang. Ya. Demikian juga pikiran kita teman-teman. Ketika kita bilang mau memperbaharui pikiran kita, pikiran yang lama, manusia lama dikeluarin, diganti dengan pikiran yang baru. Nah, jadi ketika pikiran yang baru itu datang, pikiran yang lama itu nggak langsung hilang teman-teman. Ya, kita dari kecil sudah kebiasaan misalnya menganggap, oh kalau mencuri itu kecil-kecilan nggak apa-apa, kalau berbohong untuk kebenaran nggak apa-apa. Itu sudah masuk tuh paham. Tapi ternyata kan nggak boleh teman-teman. Ketika kita mengenal Kristus, tetap bohong gitu kan ya. Nah tapi itu ketika kita terima Kristus nggak langsung hilang tuh teman-teman. Jadi jiwa kita itu kayak tadi bau duren nggak langsung hilang, walaupun kita sudah menerima manusia baru, tetapi kebiasaan-kebiasaan, konsep-konsep pikiran-pikiran lamanya itu kadang suka masih ada. Jadi itu yang harus kita lawan supaya pelan-pelan kita menjadi manusia baru. Ya. Nah menanggalkan manusia lama. Kemudian tadi yang kedua adalah perbaharui roh dan pikiran. Ya. Perbaharui roh itu bagaimana cara teman-teman? Kita bilang kita mau memperbaharui roh, cuma satu caranya. Ya. Bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi. Hanya itu, simpel teman-teman ya. Jadi rohmu sudah menjadi roh yang baru. Ya, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi. Jadi ketika engkau terima Yesus, maka rohmu sudah sempurna, sudah baru. Ya, teman-teman. Di ayat Yakobus 1:21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi buang tuh semua yang manusia lama, kejahatan semua buang, terima dengan lemah lembut firman, yaitu Tuhan Yesus, teman-teman. Ya, itu memperbarui roh. Nah, kemudian memperbarui pikiran ada 3 teman-teman. Ya, yang pertama isi dengan firman Tuhan. Yang kedua kuasai dirimu. Yang ketiga latih dirimu beribadah. Ya, nah, yang pertama kita bahas isi dengan firman Tuhan. Ya. Jadi setiap tadi kita bilang pikiran kita sudah penuh dengan memori-memori dari kita kecil. Ya kalau teman-teman masih belasan tahun masih penting ya. Kalau yang sudah tua, memori kotor-kotornya makin banyak ya teman-teman, di sini makin numpuk. Yang tadinya mungkin cuma 12 GB, kalau sudah tua mungkin 256 GB atau ya 1 TB. Jadi mesti makin banyak dibuangnya. Usahanya makin keras.
Ya, teman-teman masih belasan tahun masih gampang. Ya. Jadi memori-memori kotor, pengalaman yang tidak menyenangkan, entah itu dibully, entah itu dilecehkan, harus dibuang keluar, teman-teman. Ya. Dibuang keluar, kemudian setelah itu sudah dibuang keluar tadi, isi dengan firman Tuhan. Ya. Caranya dengan apa? Dengan baca firman Tuhan, teman-teman. Baca firman Tuhan. Dan bacanya apa? Kebut 10 hari selesai? Bukan, teman-teman. Baca setiap hari. Ya. Sini ada yang baca tiap hari firman Tuhan, Alkitab? Ya. Oke, luar biasa ya, bisa baca tiap hari. Terima kasih yang sudah baca tiap hari. Baca tiap hari, teman-teman. Ya. Kalau mungkin kadang-kadang kita tahu kalau baru pertama kali baca, ada yang 4 pasal sehari, ada yang 3 pasal, ada yang 10 pasal. Oke. Nah, tapi ketika sudah selesai, teman-teman, jangan sudah selesai saya baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu, nggak baca lagi. Bukan. Ketika kita baca awal, itu kita baca cepat, teman-teman, ya. Mungkin belum kita terlalu ngerti. Nah, tapi ketika sudah selesai baca, ulangi, teman-teman, baca kedua kali dan tidak usah buru-buru. Ya. 1 hari 1 pasal cukup, teman-teman. Tapi rutin terus. Tiap hari baca 1 pasal dan bacanya nggak usah buru-buru. Jadi ketika baca, teman-teman sambil renungkan. Kita tahu ya 4M, direnungkan. Ya. Direnungkan, dibaca, direnungkan sehingga kita mulai ngerti, kita mulai isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya. Teman-teman ada yang bilang nggak efek tuh. Saya sudah baca Alkitab tiap hari, nggak efek. Kayaknya biasa aja, nggak berubah hidup saya. Pasti berubah, teman-teman. Ya, kalau kita siram tanaman dari mulai biji, kita siram tiap hari, dia akan bertambah besar. Ya, tapi kalau kita lihat tiap hari, nggak kelihatan kan, teman-teman, pertumbuhannya kan? Mungkin dia tambah cuma 0,1 mili. Kalau kita tinggal, misalnya sebulan kita nggak lihat, suruh orang siramin, kita lihat bulan depan sudah segini gitu ya. Tapi kalau kita lihat tiap hari, kita nggak akan lihat pertambahannya. Sama ketika kita baca Alkitab, kita merasa nggak efek tuh. Kayaknya nggak berubah hidup gua. Tapi orang lain lihat hidupmu berubah, teman-teman. Pasti itu, ya. Jadi baca tiap hari, ya. Di Lukas 6 ayat 45, nah di sini dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya. Jadi kalau pikiran kita penuh dengan memori yang kotor, segala yang kotor, perkataan kita apa? Meluap dari hati kita yang, memori kita yang kotor, teman-teman. Perkataan yang sia-sia. Tetapi ketika sudah diisi dengan firman Tuhan, maka perkataan yang keluar apa? Keluar dari memori kita kan? Kan gak mungkin kalau memori kita tidak ada yang buruk, kita mengatakan keluar buruk. Kalau kita mau ambil tadi, mau ngambil obat, ya ambil dari tempat obat, dari toko obat, dari laci obat, dari gudang obat. Kalau kita cari durian di sana, nggak ada. Ya. Kalau kita bilang kita mau ambil, mau keluar kata-kata yang baik, kalau otak kita, pikiran kita penuh dengan firman Tuhan, ya keluarnya yang baik, teman-teman. Tapi kalau isinya gudang itu jahat, keluarnya jahat. Pikiran kita jahat, keluarnya jahat. Ya. Jadi ingat, jadi isi dengan firman Tuhan. Ketika sudah terisi, maka otomatis perkataanmu akan baik, teman-teman. Ya. Jadi isi terus. Otak manusia itu berapa sih memorinya? Berapa terabyte? Ada yang pernah baca? Tidak terhingga, teman-teman. Ya. Sekarang baru berapa sih? Sekarang 2 terabyte kali ya? Ada yang lebih? 2 terabyte sudah sangat besar, paling besar. Tapi otak kita itu bisa menyimpan berlipat-lipat, ratusan kali lipat dari 2 terabyte. Jadi tidak terhingga. Nah, jadi isi terus dengan hal-hal yang baik, perkataan yang baik, pengalaman yang baik, firman Tuhan yang baik.
kedua, tadi yang pertama isi dengan firman Tuhan. Yang kedua, menguasai diri. Ya, menguasai diri. Jangan ikuti hawa nafsu. Main game. Tadi Lydia sudah katakan fokus ya, jangan main game gitu kan ya. Nah, jadi kalau di sini dikatakan kuasai dirimu. Lagi ibadah ya kita harus menguasai diri kita, teman-teman. Jangan chatting, jangan main game ya. Kalau lagi makan jangan makan semua, oh ini enak makan, ini enak, ini makan, ini enak makan. Teman-teman masih muda mungkin oke ya. Sorry ya, saya minum dulu ya. Ya masih muda mungkin oke, semua dimakan masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bertambahnya umur, kolesterol lah, darah tinggi lah, encok lah kumat, ya gitu. Jadi kalau dari teman-teman dari muda sudah mulai jaga makanan, olahraga, ya teman-teman, orang-orang misalnya 70 sudah pakai tongkat, jalannya sudah lama. Tapi saya lihat beberapa orang banyak juga yang 70 masih sehat, teman-teman. Ya, karena mereka menjaga dari muda olahraga dan makanan. Jadi mereka menguasai diri. Ya, kalau kita lihat atlet itu latihan tiap hari, teman-teman. Mereka menguasai diri. Kalau menuruti kedagingan, aduh males hari ini. Hujan, dingin, tidur lagi. Enggak latihan. Enggak bisa gitu, teman-teman. Mereka menguasai diri. Ya. Jadi enggak malas latihan, tetap menguasai diri. Teman-teman ada yang tahu olahraga golf? Tahu ya? Tahu yang namanya Tiger Woods? Mungkin eranya sudah lewat ya. Tiger Woods itu salah satu juara golf yang cukup banyak. Mungkin salah satu yang terbanyak di dunia dia menjuarai golf. Kemudian salah satu yang termuda, teman-teman. Ya, Tiger Woods itu orang Thailand. Tiger Woods. Nah, Tiger Woods ini ketika pada masa jayanya, teman-teman, pada masa puncaknya dia menjadi juara dunia golf. Satu saat dia berkata pada pelatihnya gini, pelatih ya, jadi gitu ya. Saya itu kayaknya mau merubah gaya pukulan swing saya dah kan. Kalau golf kan mesti di swing begini, teman-teman ya. Nah, dia bilang saya ingin merubah pukulan swing saya. Gaya swing saya mau rubah. Kemudian pelatihnya berkata, nggak salah kamu ngomong begitu. Kamu itu sudah juara dunia loh. Pukulanmu, gaya ayunanmu, swing itu sudah terbaik. Kamu sudah juara dunia. Ngapain kamu rubah? Itu sangat berisiko. Ya. Tapi Tiger Woods bilang apa? Enggak, saya tetap mau coba untuk merubah gaya swing yang baru. Pukulan yang baru, ya. Akhirnya setelah diskusi akhirnya pelatihnya bilang ya sudah, terserah saya sudah katakan ya. Nah jadi akhirnya mereka latihan dengan swing yang baru, ya. Tiger Woods latihan dengan swing yang baru dan apa yang terjadi, teman-teman? Benar, teman-teman, ketika dia merubah gaya swing yang baru, kacau. Ikut kejuaraan, kalah, teman-teman. Ikut lagi bulan depan kejuaraan yang lain, kalah lagi, teman-teman. Pelatihnya bilang, tuh kan gue udah bilang apa? Resiko kan, bisa kacau pukulan lu. Tapi kita buat tetap latihan, teman-teman. Dia tetap latihan. Jadi setelah beberapa kali lomba dia kalah, akhirnya dia menguasai pukulan yang baru. Dan akhirnya di lomba yang berikutnya, dia mulai menang, teman-teman. Dia mulai menang. Dan ternyata, teman-teman, ketika dia menguasai swing yang baru, dia menjuarai lomba lebih banyak dari sebelumnya, teman-teman. Ya. Itu karena dia bisa fokus menguasai diri, teman-teman. Terus latihan, menguasai diri. Ya. Jadi ketika kita bilang mau memperbarui pikiran, kuasai diri kita. Kuasai dirimu, teman-teman. Ya. Di 1 Petrus 4 ayat 7 saya bacakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu. Ya, fokus pada Tuhan, supaya kita bisa tenang. Ya, supaya kita bisa tetap membentuk, mengalihkan, mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang baik, teman-teman. Ya, hal-hal yang dari Tuhan. Yang ketiga, latih dirimu beribadah. Ya, tadi yang pertama isi dengan firman Tuhan, yang kedua kuasai dirimu, yang ketiga latihlah dirimu beribadah. 1 Timotius 4, 7b sampai 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Teman-teman, latihan di sana dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Ya. Mungkin kita ada yang senang angkat beban, nge-gym, ya, supaya ototnya terbentuk. Ya. Bagus teman-teman, bagus. Ya, buat kesehatan juga bagus. Tetapi di sini dikatakan terbatas gunanya. Dalam arti terbatas hanya untuk hidup di dunia ini, teman-teman. Ya. Ketika nanti kita pulang ke surga, itu tidak berguna tuh latihan badani. Karena kita mempunyai tubuh yang baru. Ya, tubuh yang lama sudah hancur. Ya. Jadi terbatas gunanya. Terus dikatakan tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, teman-teman. Ya. Dalam segala hal. Apa sih segala hal? Ya semua-muanya ya, teman-teman ya, semua hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini di sini sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, jadi ingat, latihan badani terbatas karena hanya untuk hidup di dunia ini, teman-teman. Selama engkau hidup, selama engkau punya tubuh jasmani ini. Tapi ibadah itu untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang nanti ketika engkau pulang ke rumah Bapak. Jangan bilang, masih lama, saya baru SMP kelas 1, kelas 2 masih lama. Enggak juga teman-teman, kita enggak tahu kapan Tuhan panggil kan. Ada yang memang sudah umur 70, ada yang masih muda, sudah Tuhan panggil. Tapi ketika kita semua siap, tidak masalah. Ya, jadi latih diri kita beribadah karena berguna untuk hidup yang akan datang, teman-teman. Berguna untuk hidup yang akan datang. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita sudah melakukan hal-hal di atas, teman-teman ya, menanggalkan manusia lama, kemudian secara roh kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi, kemudian kita secara jiwa, pikiran kita isi dengan firman Tuhan, kita menguasai diri kita latihan beribadah. Diharapkan pikiran dan perasaan kita tadi, teman-teman, pikiran dan perasaan kita sesuai dengan pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Luar biasa gak teman-teman? Luar biasa. Ya. Ada yang bilang nggak mungkin. Mana mungkin pikiran saya bisa sesuai dengan pikiran Kristus? Teman-teman, Daud itu disebut apa? Daud disebut seseorang yang memiliki detak jantung yang seirama dengan detak jantung Tuhan. Berarti manusia mungkin kan? Kalau kita kalau kita lihat Daud itu banyak salahnya enggak? Banyak salahnya, teman-teman. Dia berzina, dia berbohong, dia ini, dia segala macam-macam. Tapi Tuhan bilang apa? Hanya satu orang yang di Alkitab dibilang memiliki detak jantung yang sama dengan seirama dengan Tuhan. Daud. Ya.
Berarti dalam segala kelemahan kita pun kita bisa memiliki pikiran dan perasaan yang serupa dengan Kristus. Ya. Tapi lakukan bagian kita. Ya, kayak tadi. Jadi pikiran-pikiran kotor, keinginan-keinginan dunia, hawa nafsu, kita taklukkan kepada pikiran Kristus, teman-teman. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Jadi jangan mikirnya, besok gua ngerjain si Sela pakai apa ya? Besok gua ngerjain Sela jam berapa ya? Berapa orang ya? Apa ya? Besok gua minta ngerjain si Lydia, suruh gua bayarin makan nih. Suruh dia bayarin gua makan lah selama seminggu. Pikirannya jangan yang gitu-gitu, teman-teman. Atau besok setelah kebaktian selesai, gua bisa main game, puas, nanti malam tidur jam 1. Ya. Tapi pikiran yang tadi, teman-teman, semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Sehingga pikiran dan perasaan kita, pikiran dan perasaanmu, pikiran dan perasaan saya sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Amin. 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 Kita berdoa, teman-teman. Bapak, terima kasih buat sore hari ini, buat firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan mungkin masa lalu kami Tuhan, mungkin apa yang kami alami Tuhan tidak baik buat kami Tuhan. Mungkin kami pernah dibully, mungkin kami pernah dilecehkan Tuhan, mungkin pengalaman kami dengan orang tua, dengan saudara Tuhan tidak baik Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan pikiran kami mau menanggalkan manusia lama kami Tuhan. Adakah teman-teman ketika mendengar firman ini, teman-teman berkata, ya Tuhan, saya mau memperbaharui roh saya mau bertobat, saya mau menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau ada teman-teman boleh taruh tanganmu di dada, tidak usah maju. Ya, terima kasih, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, teman-teman mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Teman-teman mulai ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, sore hari ini saya sadar Tuhan bahwa saya membutuhkan-Mu Yesus. Saya orang berdosa dan saya tahu Tuhan, saya sadar Bapak, saya butuh Engkau Yesus. Saat ini saya mau menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah dalam hati saya Tuhan. Saya mau menerima kasih-Mu Yesus. Sehingga saya boleh menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih. Ya Yesus, terima kasih Tuhan buat teman-teman yang boleh menerima Engkau Yesus. Biarlah roh kami semua Tuhan boleh dibaharui Tuhan. Dan kami juga boleh berdoa Tuhan untuk kami semua Tuhan, untuk teman-teman Tuhan, di dalam kami memperbaharui jiwa kami Tuhan, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami Bapa. Biarlah ya Tuhan kami mau menanggalkan manusia lama kami Tuhan, dan kami mau mengisinya Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Kami juga mau menguasai diri kami Tuhan, dan kami mau berlatih untuk ibadah Tuhan di dalam segala hal Tuhan. Sehingga apapun yang kami pikirkan,
apapun yang kami lakukan Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, kami mau memikirkan itu semua Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, kemampuan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan boleh berlimpah atas teman-teman sore hari ini Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Kalau sebentar kami mau menerima perjamuan kudus, siapkan hati kami Tuhan, kuduskan, layakkan setiap kami Tuhan untuk kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Mari teman-teman kita siapkan roti dan anggur.